Paham ya, Bapak Ibu? Pak, baik. Ya. Saya serahkan ke ini ke ketua kelompok dan mediator untuk silakan. Nanti kita brainstorming, kita sama-sama diskusikan apa-apa yang perlu di. Saya sambil sarapan ya, boleh ya? Sambil sarapan saya. Boleh kan? Boleh, Boleh Pak. Pak, monggo Pak. Boleh, Pak. Karena Silakan. Silakan. Saya serahkan ke Bapak. AC-nya hidupin aja. Apalah, pakai AC panas. AC-nya yang apa? Yang hemat aja yang teknologinya. Teknologinya yang itu aja yang hemat di sini. Oke, ini. Silakan, silakan, Ibu Bapak. Balik ke Bapak. Sementara saya menyiapkan tempat. Panas kalau nggak jelas. Mohon izin, mohon waktunya sebentar Bapak ya, untuk penyesuaian dan persiapan. Ya, silakan. Enggak itu. Ini yang mana? Tapi ya. Absensi ya di presensinya di Damel diisi ya. Karena nanti kalau Anda nggak hadir, kasih nilai kan aneh gitu. Jadi diisi di Damel ya, di aplikasi Damel ya. Kemarin katanya asisten saya bilang cuma 25 orang yang hadir. Jadi teman-teman isi. Kalau nggak bisa ngisi, minta bantuan teman atau komisarisnya. Supaya presensi kehadirannya itu tercover di Damel. Oke, menunggu teman-teman saya sarapan ya. Jadi Bapak, monggo dipun kersaki. Ya, terima kasih. Ini kebetulan kehadiran kawan-kawan kita juga baru 24 santri, 25 ini, baru 24.
Belum penuh nggak apa-apa dimulai Pak ya. Nuwun sewu Pak Wira. Mana? Belum penuh dimulai nggak apa-apa nggih Pak Wira nggih. Ya, sambil jalan ya, sambil jalan nggak apa-apa. Nah, ini baru 25 kawan yang hadir ini. Yuk, tapi di kontak ya sambil Ya, jalan. ini udah coba kita hubungi. Ya. Silakan, Pak. Mohon izin semuanya, utamanya Bapak Wira selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Kami dari kelompok 2 izin presentasi. Nuwun sewu, suara saya bisa didengar nggih? Ya, dengar. Oh, Bagus. nggih. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi Bisa Pak, bisa. sebelumnya sebagai sebaik-baiknya permulaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ba'du, untuk semuanya, kawan mahasiswa, dan juga utamanya adalah Pak Wira Indra Satya, selaku dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan juga kawan-kawan semuanya kelas A6 yang semoga berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Di Jumat Amin. berkah ini, Amin. izinkan kami dari kelompok 2 menyampaikan tugas mata kuliah PTK, tugas kelompok, yakni menyampaikan presentasi dari proposal yang sebagaimana ditugaskan. Kami kelompok 2 terdiri dari beberapa nama, ada 11 nama. Itu salah satu nama yang tercantum adalah nama yang kebetulan sudah mengambil mata kuliah PTK, itu Pak Aziz Sudrajat, itu kalau nggak salah sudah mengambil mata kuliah PTK. Yang Ini pertama ada maaf saya interupsi. Yang ngomong ini Nasion ya? Nggih, Nasion Amin ya. Kapela, tolong pulpen Kapela. Nasion ya. Nasion ya. Mbak, di anggotanya yang hadir ditampilkan dulu Nasion. Ya, ini mau saya panggil satu persatu Bapak, Ya. mohon izin. Ya. Kebetulan saya sendiri sebagai anggota kelompok, saya sendiri Nasion Amin nanti bertugas untuk memoderatori jalannya persidangan. Anggap aja ini sidang proposal gitu ya. Ya, betul. Nanti sidang Kemudian aja. sebagai ketua kelompok adalah Pak Burhan Effendi, sebagai ketua kelompok Pak Burhan Effendi. Kemudian Hadir, Pak. Ya, hadir ya Pak Burhan Effendi. Burhan Effendi sebagai apa? Ketua kelompok Bapak, ini orangnya hadir itu. Mohon bersuara Pak Burhan Effendi. Moderator Pak ini ya, Pak Nasion ya. Ya, saya sendiri Bapak. Harusnya ketua kelasnya ketua kelompok yang mengantarkan, nanti serahkan ke moderator. Siap Bapak. Kemudian ini dalam memberikan pengantar untuk perkenalan dulu nggak apa-apa nggih Bapak nggih? Oh iya. Kemudian sebagai presenter nanti Pak Muhammad Jailani, kemudian Pak Muhammad Jailani hadir Pak nggih? Muhammad Jailani ya? Muhammad Jailani ini Apa dia? sebagai presenter nanti, juga dibantu kawan-kawan yang lain Bapak. Iya. Terus. Kemudian ada Bu Siti Alawiyah sebagai notulen nanti. Bu Siti Alawiyah. Notulen siapa? Bu Siti Alawiyah. Mana dia? Hadir Pak, Bu Siti hadir. Alawiyah. Ya, Alwibai. Siti Alawiyah Pak, belum saya rubah namanya. Ya, kebetulan anggota yang lain adalah ada Pak Ahmad Royani. Apakah sudah hadir Pak Ahmad Royani? Hadir Pak.
Hadir ya. Pak Ahmad Royani. Ada Pak Ahmad Royani? Udah ya, Pak Ahmad Royani. Kemudian ada Bu Umi Latifatur Rasyidah. Bu Umi? Hadir, hadir. Bu Umi? Umi hadir. Apakah sudah hadir? Kalau nggak hadir, kalau hadir saya centram, kalau nggak hadir sekali. Ya, nanti barangkali menyusul Bapak, ini belum ada. Bu Ya, Bu Dini Herawati, apakah sudah hadir Bu Dini? Belum ada kelihatannya Pak. ya sekali. Terus Bu Dini, kemudian ada Pak Rahmatullah, apakah sudah hadir Pak Rahmatullah? Belum ada Bapak, mohon maaf. Bu Manhiyatun Nikmah juga, Bu Manhiyatun Nikmah belum ada. Bu Romi Rahmatun, Bu Romi Rahmatun. ibu-ibu masih masak nasi goreng. Ya, ini kemungkinan masih masak, Pak. Tadi Bu Latifatul Ainiyah juga, anggotanya juga Sudah. ada Bu Latifatul Yang hadir, Ainiyah. Bu yang hadir Latifatul satu, yang hadir Ainiyah satu tadi anggota siapa? Yang dalam anggotanya hadir satu tadi siapa? Bapak. Yang anggotanya hadir yang pertama tadi disebut siapa tuh tadi? Pak Ahmad Royani hadir. Hadir ya? Hadir. Hadir ya? Yang ibu-ibu belum Hadir. ada yang hadir ya? Itu tadi Bu Siti Alawiyah ada, Pak. Siti Aliyah ada. Oh ya. Ya, Siti Alawiyah. Bu Terus, terus. Latifatul Ainiyah tadi izin mau bergabung di menit ke setelah menyampaikan soal ini, katanya di sekolahnya sedang ada Ya, asas. oke. Notulen bantu saya ya, catat peristiwanya ya. Eventnya ini dicatatkan apa yang dikatakan Pak Nasyun tadi, misalnya izin karena itu pada menit ke sini belum muncul gitu ya. Itu dicatat oleh notulen ya, detik-detik itu Ya, Pak. peristiwanya ya. Tadi siapa Ya, Pak Nasun? silakan. Oke, saya ulangi Bu Siti Alawiyah ya, mohon standby ya. Pak Ahmad Riyani hadir, Pak Burhan Effendi hadir, Pak Muhammad Jailani hadir, Bu Umi Latifatur Rasyidah belum nampak, terus saya sendiri Nasional Amin, terus Bu Siti Alawiyah hadir, Bu Latifatul Ainiyah tadi izin mau menyusul karena ini membacakan soal asas di sekolahnya. Kemudian Bu Romi Rohmatun juga belum hadir, Bu Romi Rohmatun nggih. Pak Rahmatullah juga belum hadir. Bu Dini Herawati juga belum hadir. Bu Manhiyatun Nikmah juga belum hadir. Bu Dini hadir. Oke, Dini Herawati hadir ya. Mohon proaktif Bu Dini ya. Dini Herawati hadir, Bu Manhiyatun Nikmah juga belum hadir. Baik, ini sekedar pengantar dan perkenalan saja. Selebihnya saya serahkan kepada ketua untuk memberikan pengantar tentang kelompok kita tadi, yang kemudian nanti juga diserahkan kembali kepada kami gitu sebagai moderator. Monggo Pak Burhan Effendi untuk menyampaikan pengantarnya, pengantar dari kelompok 2. Pak Burhan? Pak Burhan? Bentar, Pak. Di kamar itu. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya. Suaranya terdengar nggak, Pak? Nggih? Sangat terdengar Bapak Burhan. Jelas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Wira selaku dosen pembimbing di mata kuliah PTK ini, juga teman-teman semua di kelas 6 PJJ-PAI. Kami mewakili dari kelompok 2 yang hari ini ditugaskan menyampaikan presentasi kelompok kami. Nanti
judul makalah yang kami usulkan dalam proposal ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran fikih kelas 4. Untuk anggotanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Nasihun Amin, ada Pak Aziz Sudrajat, kemudian Pak Ahmad Royani, Pak Muhammad Jailani, Ibu Umi Latifatul Rosyidah, Pak Nasihun Amin, Ibu Siti Aulia, kemudian Ibu Latifatul Ainiyah, Ibu Romi Rohmatun, Bapak Rahmatullah, Ibu Dini Hirawati, dan Ibu Manhiyatun Nikmah. Tentunya nanti dalam penyusunan proposal kami masih banyak kekurangan yang terjadi, oleh karena itu mohon nanti masukan sarannya agar apa yang telah kami susun menjadi sebuah proposal yang baik. Mungkin demikian Pak Nasihun pengantar dari kami, selanjutnya nanti bisa dilanjutkan dengan presentasi. Pak Ketua, nanti dikirim proposalnya ya, dan PowerPoint-nya ke saya ya, biar saya upload ke Damel ya. Sudah Baik, Pak. kami kirim ke grup Bapak atau kita kirim ke Japri nggih? Iya, tadi di grup kok dihapus saya lihat. Boten, ini baru aja udah kita kirim lagi Bapak. Oh, iya. Oke. Cukup nggih Bapak nggih? Iya. Oke, terima kasih Pak Burhan dan juga seluruh kawan utamanya dan juga Bapak Wira Indra Satya selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas atau sering kita singkat dengan istilah PTK. Kami kelompok 2 dan tadi sudah diantarkan oleh Pak Burhan sebagai ketua kelompok. Mohon izin untuk saya memimpin jalannya persidangan atau jalannya presentasi. Tadi juga di awal sudah saya sampaikan bahwa nanti ini sebagai presenter adalah kawan kita, sahabat kita, Bapak Muhammad Jailani, yang kebetulan ini sedang di gunung ini, sedang muncak beliaunya. Bahwa tadi di judulnya juga sudah disampaikan oleh Pak Burhan, judul yang kami usulkan ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran fikih kelas 4 di Miss Sirojul Atfal Kota Sukabumi. Itu sebagai judul utuh kami. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Muhammad Jailani. Pak Muhammad Jailani apakah sudah standby Pak Ji? Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf izin off cam ya karena tidak menggunakan headset. Iya Bapak, nggak apa-apa. Nanti yang penting bisa full untuk menyampaikan. Ya. Terima kasih kepada moderator dan mohon izin untuk Bapak dosen untuk menyampaikan PPT PTK kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dari kelompok 2 akan memberikan presentase tentang peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran fikih kelas 4. Yang beranggotakan diantaranya ada Bapak Aziz Sudrajat, Pak Ahmad Royani, Pak Burhan Effendi, saya sendiri Muhammad Jailani, dan Ibu Umi Latifatul Rosyidah, Pak Nasihun Amin, Ibu Siti Aulia, Ibu Latifatul Ainiyah, Pak Romi Rohmatun, Pak Rahmatullah, Ibu Dini Hirawati, dan Ibu Manhiyatun Nikmah. Sebagai pendahuluan, latar belakang yang melatar belakangi untuk tindakan kelas ini adalah tentang pembelajaran merupakan kombinasi dari aktivitas belajar dan mengajar, di mana siswa lebih dominan dalam proses belajar. Kewajiban manusia untuk mencari ilmu dijelaskan dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya pengetahuan untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Penelitian ini berfokus pada penerapan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan pemahaman siswa
terhadap materi fikih khususnya mengenai berani berkhitan. Perumusan masalah pada PTK kali ini adalah yang pertama menyangkut bagaimana proses perencanaan dan bagaimana penerapannya, serta apa saja hambatan dalam penggunaan model discovery learning pada mata pelajaran fikih sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, para siswa yang dimaksud adalah siswa kelas 4 di MI Sirojul Atfal Kota Sukabumi. Dan rumusan yang ketiga adalah materi pelajaran fikih yang akan diteliti adalah materi kelas 4 MI semester 1 mengenai berani berkhitan. Tujuan penelitian tindakan kelas pada kali ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih melalui model pembelajaran discovery learning kelas 4 MI Sirojul Atfal Kota Sukabumi. Lalu manfaat penelitian ini ada bagi siswa sendiri untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam kelas. Bagi guru adalah untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan kreativitas, dan untuk bagi sekolah meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Bab kedua tentang kerangka teori. Yang pertama yaitu pengertian model discovery learning. Model discovery learning adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menemukan konsep dan prinsip melalui proses mental mereka sendiri, bukan hanya melalui pemberitahuan dari guru. Dalam model ini, siswa aktif melakukan pengamatan, penggolongan, dan penarikan kesimpulan untuk memahami materi. Guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan dukungan, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Yang kedua yaitu karakteristik model discovery learning. Di antaranya yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, guru membimbing siswa dalam terjadinya pengalaman belajar. Yang ketiga, tujuan kegiatan pembelajaran tidak hanya untuk sekedar mengajar standar akademis. Keempat, pengelolaan kegiatan pembelajaran ditekankan pada kreativitas siswa dan memperhatikan kemajuan siswa untuk menguasai konsep-konsep dengan mantap. Yang kelima, penelitian dilakukan untuk mengukur dan mengamati kegiatan dan kemajuan siswa, serta mengukur keterampilan dan hasil belajar siswa. Lalu apa kelebihan penerapan model pembelajaran discovery learning? Yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan kognitif. Dari pengembangan keterampilan kognitif ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan kesiapan dan penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Dari sisi pembelajaran individualnya, siswa memperoleh pengetahuan secara pribadi yang dapat memperkuat pemahaman dan ingatan mereka. Dalam meningkatkan motivasi, siswa dapat membangkitkan kegairahan belajar dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya masing-masing. Kekurangan penerapan model pembelajaran discovery learning diantaranya yang pertama, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Dan yang ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Keempat, dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Dan yang terakhir, tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Prosedur aplikasi model pembelajaran discovery learning yang pertama yaitu pemberian stimulus atau rangsangan. Pada tahap ini, guru dapat mengondisikan peserta didik untuk memberikan kesempatan kepada siswanya
agar membaca sejumlah sumber rujukan buku, di mana sebelumnya tidak diarahkan dulu pada jawaban-jawaban peserta didik yang masih belum lengkap. Yang kedua, problem statement atau pemberian fokus masalah. Tahapan berikutnya, guru dapat melakukan penjelasan bahwa peserta didik harus mampu merumuskan masalah-masalah atau peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin dari hasil bacaan-bacaan dan juga apa yang sudah dieksplorasi pada tahap sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection. Pada tahapan ini, guru dapat mengondisikan siswa untuk melakukan proses mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan proses menjawab dan membuktikan jawaban-jawaban sementara dari tahap sebelumnya. Jadi, pada tahap ini, siswa akan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Tahapan ini, guru dapat mengarahkan siswa untuk mampu mengolah sejumlah data dan informasi berkenaan dengan upaya merumuskan jawaban-jawaban atas pertanyaan atau fokus masalah pada tahapan sebelumnya. Yang kelima yaitu pembuktian atau verification. Peran guru pada tahap ini tidak akan terlepas pada apa yang telah ditemukan oleh siswa, di mana para peserta didik diharapkan mampu melakukan pemeriksaan secara cermat dalam rangka membuktikan atas jawaban-jawaban yang dirumuskannya, apakah benar atau belum. Yang keenam yaitu proses menyimpulkan atau generalization. Pada tahap menyimpulkan ini, diharapkan peserta didik mampu melakukan generalisasi atau penyimpulan yang tepat. Artinya, bahwa proses menarik sebuah kesimpulan ini dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah-masalah yang pada awal dari tahapan model pembelajaran ini dirumuskan oleh peserta didik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu di mana data-data dalam penelitian ini diambil melalui instrumen observasi, wawancara, tes tertulis, dan dokumentasi. Selama pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berlangsung, lembar observasi yang digunakan yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran saat melaksanakan model pembelajaran Discovery Learning. Di setiap akhir siklus dilaksanakan tes tertulis yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning. Analisis data. Yang pertama, analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang kedua, analisis data kuantitatif, dan yaitu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama analisis observasi hasil belajar siswa. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Dan mohon juga ada saran dan masukan dari Bapak dosen untuk penulisan atau pembuatan PTK ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Muhammad Jailani telah menyampaikan presentasinya, walaupun tadi di menit-menit akhir memang dari presentasi kami, dari PPT kami memang belum maksimal ya pasti. Yang namanya kita presentasi dan juga ujian gitu ya, sidang proposal itu ya mesti ada komentar nanti yang akan menyempurnakan apa yang sudah kita
tulis dan apa yang sudah kita ajukan. Monggo Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kawan-kawan mahasiswa kelas A6, saya harapkan bisa ikut berpartisipasi dalam membenahi proposal yang sudah disusun oleh kelompok 2 ini. Kemudian utamanya Pak Wira Indra Satya mohon berkenan untuk menyampaikan analisis-analisisnya dari proposal yang sudah kita tulis ini. Kami persilahkan, monggo. Terima kasih teman-teman dari kelompok 2 ya. Betul Bapak, kelompok 2. Ya, saya kira ini bagus, sudah ada progres ke arah yang lebih baik dari terdahulu, dan ini perlu dipertahankan, dan tentunya seperti yang dikatakan oleh moderator, masih ada di sana sini yang perlu diperbaiki supaya lebih baik. Pertama, tentunya kita berangkat dari judul dulu, karena judul itu harus berbasis pada masalah. Apa masalahnya? Ketika orang baca judul, orang tahu, oh ada masalah. Itu sesuai dengan koridor daripada semua riset. Biar di S2, biar di S3, biar di mana, biar tesis, biar disertasi ataupun skripsi ya. Jadi berangkat dari masalah atau berangkat dari gagasan, ide. Itu yang pertama. Oleh sebab itu saya melihat judul itu kan ada 3 syarat ya. Singkat, padat, ada alternatif tindakan, ada antisipasi, ada hal yang ingin diperbaiki, ada hal yang ingin ditingkatkan, kan gitu kan. Ini catatan penting ini, 3 hal ini dipegang, singkat, padat, ada alternatif tindakan yang mau dilakukan. Tentunya alternatif tindakan itu kalau ada data pendahuluan di dalam riset apapun. Seperti saya waktu tesis itu ditanya, dihabisin saya, apakah punya data pendahuluan tentang judul yang Bapak angkat ke tesis gitu. Tentunya harus ada ya, kematian para atlet karena tidak cukupnya. Kalau di sini discovery, saya recovery, pemulihan namanya. Pemulihan itu macam-macam, bisa pakai latihan ringan sesuai kemampuannya, bisa pakai berendam di es segala macam ya. Itu Anda nggak perlu, karena itu agak klinis ya, agak medis. Nah, maka kali ini kita mau tahu gitu, Bapak-bapak itu kan discovery learning ya, maka di judul itu harus sudah tergambar gitu. Tergambar apa yang mau diperbaiki gitu. Saya mengusulkan, tapi usul ya, supaya karena fikih ini kan luas. Kalau Bapak bergerak di judul fikih, nanti orang akan bertanya-tanya. Kurang elok kalau judul tidak informatif. Judul itu harus informatif, harus menunjukkan apa yang mau dilakukan. Nah, maka saya menyarankan, kalau bisa Bapak-bapak bukan fikihnya, tapi katakan tata laksana hitam. Kalau di olahraga, prosedur tetap protokol misalnya. Kalau di fikih memang mau khitan, maka lebih bagus tata laksana khitan. Sehingga Bapak Ibu punya buku nanti mencarinya apa saja sih tata laksana khitan itu yang masuk dalam syariah atau fikih itu. Harus setuju? Yang setuju, kalau enggak ya terserah. Ini masukan dari saya. Jadi tata laksana khitan. Nanti Bapak kalau sudah begitu jelas, Bapak juga jelas memberikan indikator-indikator yang mau diamati, yang mau dicatat, dan menutupi kelemahan dari discovery learning yang dikatakan hanya terbatas pada kognitif saja. Kalau tata laksana tentunya ada prakteknya. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, apa pentingnya Bapak-bapak mengangkat discovery learning? Kenapa tidak drama? Kenapa tidak role play? Misalnya, kenapa tidak yang lain? Proyek, misalnya, di lapangan. Misalnya. Nggak apa-apa. Kalau memang Bapak mau coba dengan discovery, tentunya pada siklus pertama. Siklus keduanya Bapak mau apa? Jadi, di pendahuluan, semua informasi tentang proposal itu sudah terakomodasi.
terakomodasi. Ketika orang membaca pendahuluan, orang tahu, oh menggunakan 2 siklus ini, oh dia mau pakai discovery learning dan apa namanya misalnya role play, main peran misalnya atau drama misalnya. Kenapa dia mau masuk ke ke drama atau ke role play misalnya? Karena discovery-nya terlalu menekankan pada hal-hal yang bersifat kognitif. Nah, jadi discovery ini memang dia memanipulasi struktur, Jadi kalau dia memanipulasi struktur, memang cocoklah tata laksana. Karena struktur peristiwa, struktur susunan peristiwa yang dia inginkan dari discovery ini. Maka kalau tadi kognitif, maka bapak-bapak harus tahu bahwa kelemahan siswa kita adalah dalam hal kognitif. Pernah muncul di media bahwa kalau dibilang A terus menafsirkan Z. Kalau dikatakan tidak boleh memukul anak terus harus memanjakan anak. Nah, itu kan namanya tingkat berpikirnya hanya 2 variabel. Sementara kelemahan baik mahasiswa maupun apalagi siswa ya. Harusnya kan ranah kognitif Bloom yang dimodifikasi oleh Anderson itu kita sampai pada kreativitas. Kalau Allah mengatakan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sangat sempurna. Kan gitu. Jadi Allah itu menciptakan khalaqal. Itu dicatat, notulen. Maka ada yang tahu kognitif Bloom modifikasi Anderson itu apa saja derajat berpikirnya. Jadi tidak boleh berpikir 2 variabel gitu. Kalau enggak A, Z. Kalau enggak boleh mukul anak, harus memanjakan anak. Nah ini kelemahan dari cara berpikir, tingkat berpikir dari baik mahasiswa maupun siswa, apalagi siswa. Inilah yang dilatih gitu, yang harus dikembangkan dari PTK itu. Sehingga anak-anak itu beranjak, bisa menerapkan dan bisa mengkreasikan, mengimprovisasi. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawab dulu pertanyaan saya. Bisa siapa yang bisa menjelaskan ranah kognitif Bloom modifikasi Anderson? Silakan. Ya Pak, mohon izin kami. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih pada Pak Indra Satya yang telah menyampaikan beberapa analisisnya. Tadi yang pertama yang saya cerna adalah satu, mengusulkan bagaimana agar lebih fokus dalam judul ini, lebih fokus tidak langsung hanya tertera mata pelajaran fikih gitu, tapi langsung masuk ke menghunjam ke pembahasannya, yakni tata laksana khitan. Beliau mengusulkan demikian. Kemudian yang kedua, beliau tadi mensoalkan tentang ini ranah teori Bloom itu ya. Ranah teori Bloom. Barangkali Pak Burhan mau mencoba untuk memberikan gambarannya dan untuk mewakili kelompok 2 ini. Dan mohon izin Pak Khairullah nanti setelah ini ya, sudah raise hand itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Nasihun. Terima kasih Pak dosen terkait perbaikan judul untuk lebih spesifik terhadap apa yang kami kerjakan, sehingga nanti dalam tataran teknisnya lebih menjurus dan lebih komprehensif terhadap apa yang kami kerjakan. Terima kasih, itu sangat dan lebih mudah merumuskan indikator capaian apa yang mau diukur. Itu penting ya. Nanti ini pelajaran ke skripsi teman-teman. Jadi jangan sampai nanti dibodoh-bodohin dosen terdahulu. Dosen PTK-nya nggak pernah mengajarkan bagaimana buat judul yang bagus, bagaimana mengukur pencapaian. Nggak mau saya itu. Ini saya udah beritahu.
Kalau nanti salah tipisnya yang bodoh mahasiswanya, bukan saya nih ya. Ingat itu, Pak Ketua. Hak cipta di depan ya. Saya tidak mau dibodoh-bodohin gitu ya. Siap, Bapak. Baik Pak dosen, karena judul kami masih sangat umum, awalnya hanya mencakup tentang fikih yang itu sangat umum dan luas sekali. Terima kasih atas bimbingannya untuk kemudian nanti difokuskan pada persoalan hitan. Sehingga Iya, nanti bisa menjawab permasalahan di aspek iya, kognitif yang menjadi memang salah satu iya. kelemahan di metode Ya, kami ini. jadi nanti pembimbing skripsi mengatakan begini, wah pinter-pinter ini A6 kok judulnya semua pada bisa diukur, bisa dianalisa, ya kan? Siapa Nah, siapa tapi dulu kalau dosen tadi bilang Pak PTK-nya kan Liping aja, gitu. Siapa dulu dosen PTK-nya kan langsung gitu. Ya, kemudian izin melanjutkan terkait yang taksonomi Bloom. Jadi ada 6 hal dalam taksonomi Bloom itu. Yang pertama adalah mengetahui, kemudian yang kedua adalah memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat adalah menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam, level yang paling tinggi adalah mengkreasikan atau menciptakan. Barang HP itu, Pak. Jadi level yang paling bawah di dalam taksonomi Bloom ini adalah yang pertama mengetahui. Itu kita hanya kemudian menjelaskan tentang faktual yang terjadi, kemudian menguji dengan ingatan dan juga pengenalan kita. Selanjutnya, level yang kedua adalah memahami. Memahami ini kemudian kita bisa mampu lebih dalam lagi, yaitu bisa menerjemahkan, kemudian menjabarkan, kemudian juga bisa menafsirkan dari apa yang terjadi. Kemudian level yang ketiga adalah menerapkan. Jadi setelah mengingat, memahami, selanjutnya kemudian bisa diterapkan. Ya. Sehingga dalam penerapan ini bisa muncul suatu situasi yang baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Setelah diterapkan, level yang berikutnya adalah mampu menganalisis, yaitu bisa memecahkan ke dalam bagian-bagian dan kemudian bisa membentuk pola yang baru dengan analisis yang dilakukan. Setelah kemudian menganalisis, bisa mengevaluasi, jadi apa yang diterapkan, dianalisis, kemudian dievaluasi, bisa dinilai berdasarkan kriterianya dan bisa mengukur mengapa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah kemudian mengkreasikan atau menciptakan. Ini adalah level di taksonomi Bloom yang paling tinggi, di mana kemudian kita bisa membuat sesuatu dari apa yang sebelumnya kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Seperti itu Bapak dosen terkait taksonomi Bloom yang kemudian bisa kami jelaskan. Mungkin demikian Pak Moderator, Pak Unasihun. Terima kasih banyak Pak Burhan Effendi, sudah dijelaskan panjang lebar sekali dan memang tepat sekali yang disampaikan bahwa taksonomi Bloom ada 6 tingkatan itu, yang mana tadi disebutkan bahwa diawali dari memahami, walaupun agak apa ya memahami, kemudian ada remember, kemudian ada application, apply, kemudian ada analyze, kemudian yang berikutnya ada sintesis, dan kemudian yang terakhir adalah create ya, sebagai di dalam taksonomi Bloom itu kan ada bentuk segitiga gitu ya. Itu sebagai capaian yang paling tinggi adalah create atau mengkreasikan. Ya. Mekaten, Jadi Pak. itu mau jadi ditambah ya, itu apa namanya, derajat kognitif Bloom, tapi sudah dimodifikasi oleh Anderson ya, oleh ahli Anderson ya, Anderson. Kalau di Bloom itu kan sampai evaluasi aja. Jadi setelah dimodifikasi baru ada mengkreasi. Ya barangkali itu tambahannya saya.
Ya, oke. Udah bagus. Semuanya harus paham itu ya. Sudah harus paham supaya nanti proposalnya bagus. Proposalnya makin baik. Dan tugas-tugas di PTK itu ya dikembangkan dalam ranah konektif itu gitu. Nanti bapak-bapak sadar betul bahwa ketika melakukan event instruksional, peristiwa pembelajaran, bapak akan tahu, oh ini terlalu dangkal, ini masih remember, oh ini masih hanya pada derajat cognitive application misalnya ya, oh belum sintesis, belum evaluasi misalnya. Jadi kan contoh yang di medsos beredar, apakah Sumpah Pemuda itu sudah cocok untuk pemuda sekarang? Nah, itu kan udah evaluasi dia mengevaluasi apakah sudah masih relevan, apakah masih kontekstual. Jika tidak, maka dia mengusulkan bahwa Sumpah Pemuda itu harus ditambah dengan apa? Silakan aja. Termasuk mungkin Pancasila ya, pada kata Rocky Gerung. Pancasila bisa saja bisa diubah ya di dalam undang-undang. Itu terbuka. Nah, itu kan namanya kemampuan mengevaluasi dan melakukan gagasan, meng-create. Nah, kali itu ya Pak Moderator, silakan. Cukup gitu Bapak Gih, untuk Bapak cukup Gih. Ya. Barangkali ada kawan yang lain tadi yang Pak Khairullah telah raise hand. Monggo Pak. Jadi untuk sesi pertama 3 orang ya yang mau bertanya atau memberikan gagasannya supaya waktu kita ini efektif gitu ya. Ya. Monggo Pak Khairullah. Mohon maaf ini Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Kebetulan sambil ada kegiatan, tapi sambil nyimak, makanya mungkin belum begitu sempurna. Dan yang sudah disampaikan Pak dosen, Masya Allah proposalnya bagus banget. Tinggal nanti mungkin membenahi. Hanya ada agar supaya, ya walaupun nanti ketika kelompok saya belum tentu sebaik ini ya, tapi setidaknya saya menyumbang satu hal atau satu bukan pendapat ya, cuman hanya ngoreksi aja sedikit tentang saya terima Pak. Pemakaian bahasa Pak. Di awal-awal itu ada namanya, saya dengar itu gairah membaca gairah belajar gitu. Kata gairah itu menurut saya kok lebih bagusnya kok diranjang Pak. Mungkin minat baca atau minat belajar begitu. Seperti itu aja Pak. Saya sambil ada acara ini, mohon maaf. Oke, langsung tidak perlu saya sampaikan ke kelompok 2 nggih. Insya Allah langsung kita terima gitu aja ya. Ini revisi kata yang di situ apabila ada kalimat atau kata gairah membaca mungkin eloknya diganti atau diksinya diganti dengan kata minat baca gitu ya. Kalau gairah seksual itu. Siap Bapak. Monggo langsung saja. Terima kasih Pak Khairullah. Terima kasih banyak. Monggo yang ketiga dan yang terakhir di sesi 1 ini mungkin. Monggo. Siapa lagi yang mau menyampaikan usulannya atau sumbangannya? Mumpung ini musim kampanye jadi sumbangan berapapun kita terima. Pilkada ya. Iya. Sumbangan berupa apapun ini kami terima gitulah pokoknya. Monggo. Atau sudah cukup nggak ada? Kalau pilkada itu saya tertarik juga itu Pak Moderator. Mendiskusikan pilkada itu. Maaf karena pertanyaan dari Pak Damanhuri di chat. Bentar saya. Sebutkan namanya ya Bu ya. Sebutkan namanya yang memberikan masukan. Oh iya. Ini Pak Damanhuri bertanya di chat itu, bisakah menjelaskan kembali siapa pencetus teori discovery learning dalam sebuah pembelajaran dan apa yang melatari lahirnya teori tersebut? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Nanti barangkali Pak Burhan atau Pak Muhammad Jailani bisa membantu menjawab ya. Siapakah, ini kalau saya simpulkan dari pertanyaan Pak Damanhuri ini, siapakah pencetus teori discovery learning dan juga kiranya siapa yang apa yang melatar belakangi
munculnya kuliah. teori tersebut gitu. Monggo Pak Burhan atau Pak Muhammad Jeleni barangkali mau menyampaikan gagasannya. Ya Pak, mohon izin menjawab dari pertanyaan Pak Damanhuri. Jadi untuk discovery learning ini penemunya adalah Jerome Bruner, itu dari New York, ditemukan tahun 1915. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1961. Jadi latar belakang untuk discovery learning ini adalah sebuah metode belajar yang kemudian mendorong siswa itu untuk menemukan pengetahuan secara mandiri, sehingga siswa nanti bisa kemudian melakukan eksplorasi, kemudian percobaan, pertanyaan, dan lain-lain secara mandiri, sangat melibatkan siswa itu atau mahasiswa atau siswa secara aktif, dan diharapkan kemudian bisa menghasilkan produk sebuah pembelajaran yang lebih baik, karena siswa ini kemudian bisa melakukan praktek secara mandiri, sehingga informasi yang diperoleh diharapkan lebih bisa menjawab permasalahan yang dia alami. Seperti itu Pak Damanhuri secara singkat yang kami ketahui tentang sejarah dan latar belakang metode discovery learning ini. Mungkin demikian Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Burhan, sangat luar biasa sekali penjelasannya dan detail sekali. Sudah sesuai permintaan dan sudah sesuai dengan pertanyaan gitu ya. Tadi sudah dijawab siapa yang mencetuskan teori discovery learning dan juga apa yang melatar belakangnya. Yang jelas bahwa discovery learning ini bagian dari kalau bahasa kekinian itu ada student center ya, pembelajaran yang berbasis pada siswa atau berbasis pada peserta didik itu ya. Oke, Pak Daman sudah menyatakan oke siap, terima kasih. Sama-sama Pak Daman. Demikian kelompok 2 memaparkan dan sekaligus memimpin jalannya diskusi. Apakah perlu kami buka termin yang kedua, Bapak Ibu? Saya hitung 3 kali mundur. Kalau tidak ada ya berarti langsung saya tutup. Maaf, tadi Pak Nasihun, yang pencetus discovery itu jalan benar dari tahun berapa ya Pak? Dalam? Yang pencetus discovery learning-nya itu Pak Jerome Bruner dari tahun Jerome tulisannya itu oke, saya tulis di chat gitu Kak, Mbak ya. Jerome sama tidak orang bahasa Inggris ya. Jerome Bruner gitu tulisannya gitu ya. Bruner. Ya, ini sudah saya tulis. Lahir tahun 1915. Ya. Tahun berapa? Lahirnya itu tahun 1915. Itu lahirnya ya. Kalau penemuannya itu 1961 ya. Penemuan ini. Itu pakar ini lahirnya 1915, kemudian dikembangkan pada tahun 1961. Sudah Bu Alawi ya? Sampun Pak. Oke. Kelihatannya sudah tidak ada yang raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan lagi, Bapak. Apakah bisa kami tutup, Pak Wira? Ya, tentunya ada statement closingnya. Statement closingnya itu nanti di pendahuluan itu sesuai yang saya katakan terdahulu, harus terakomodasi ya semua informasi tentang proposal itu. Jadi siklusnya berapa siklus juga tergambar. Siklus 1 mau melakukan apa dan dua apa, siklus kedua mau melakukan apa, dan udah bagus saya lihat tabel-tabelnya capaiannya. Tapi 59% itu masih rendah ya. Kalau bisa ditingkatkan bisa 75-80% capaian dari perubahan siklus 2 atau siklus 1 itu.
baru kita berhenti. Jadi di pendahuluan tolong informasikan berapa siklus yang mau dilakukan, dan setelah discovery apakah ada konstruktivisme misalnya Jean Piaget, karena mereka ini berlatar belakang psikolog dua-duanya. Brunner tadi dia adalah berlatar belakang matematik, sementara Piaget berlatar belakang psikologi, tapi cocok untuk pelajaran-pelajaran eksakta yang sifatnya abstrak. Jadi operasinya operasi formal. Sementara untuk di madrasah atau madrasah ibtidaiyah itu lebih cocok pada hal-hal yang bersifat operasional konkret. Konkret. Jadi kalau SMP mungkin sudah bisa formal ya, abstrak. Cocok discovery dan konstruktivisme, ya, hal-hal yang abstrak. Barangkali itu closing statement dari saya, Pak. Semoga bisa diperbaiki, Profesor. Disempurnakan. Terima kasih Bapak tadi dari closing statement, dan itu menarik sekali sebagai bentuk motivasi kepada kita untuk pembenahan di hasil proposal yang kita tulis ini, kita benahi. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, masih perlu notulen untuk menyampaikan notulensinya apa betul Pak? Ya. Tidak perlu ya? Ya, boleh dibaca. Kami persilahkan sebagai penutup sesi pada Jumat pagi yang cerah ini di Rembang, Jawa Tengah. Keadaannya cerah sekali. Kebetulan barangkali di tempat lain ada yang sudah mendung, ada yang sudah hujan, dan barangkali ada yang sama cerah juga. Ini sebagai penutup, kami persilahkan Bu Siti Alawiyah untuk menyampaikan hasil notulensinya. Terima kasih. Monggo, Bu Siti Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari notulen ini dari Bapak dosen ya, mengenai tentang judul sudah bagus, cuman di pendekatan pelajaran yang mungkin sesuai untuk menemukan konsep dan prinsip. Dan sudah untuk judulnya itu sudah bagus dan sudah ada progres yang lebih bagus dari yang kemarin. Nah, untuk judulnya lebih ditingkatkan lagi dari basis judul harus berbasis dari masalah atau gagasannya. Dan saran dari Bapak dosen itu ketika mengambil dari judul fikih itu jangan pada bukan pada fikihnya saja, akan tetapi ada pada tata laksananya, apa saja dari tata kelana tersebut. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Bapak dosen tentang ranah kognitif belum taksonomi, nah ini tanggapan dari Bapak Burhanuddin. Itu ada 6 hal yang dari ada 6 hal dari ranah kognitif belum ini. Yang pertama adalah mengetahui, memahami, menerapkan analisis, evaluasi, dan mengkreasikan. Dan mengetahui itu kita harus menjelaskan dari apa yang menjelaskan dari ranah kognitif tersebut. Yang kedua adalah mampu menerjemahkan atau menjabarkan, kemudian diterapkan pada situasi yang berbeda. Dan yang keempat itu mampu memecahkan pada bagian-bagian atau pada masalah-masalah tertentu. Dan yang kelima adalah yang level tertinggi, yaitu pada level mengkreasikan. Nah itu adalah level yang paling tinggi. Nah selanjutnya dari koreksian dari Pak Khairullah itu ada pemakaian pada bahasa, yaitu pada bahasa gairah membaca. Nah, maka baiknya itu diganti dengan bahasa minat baca. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan dari Pak Damanhuri, yaitu bisakah menjelaskan siapa pencetus teori discovery learning dalam sebuah pembelajaran dan apa yang melatari lahirnya teori tersebut. Ini ditanggapi oleh Pak Burhanuddin. Nah, discovery learning ini pencetusnya adalah Jerome Brunner yang lahir pada tahun 1915.
dan penemuannya itu pada tahun 1961. Nah, latar belakangnya itu adalah sebuah metode belajar siswa untuk mendorong kemandirian siswa secara aktif dan mengharapkan atau menghasilkan produk yang bagus. Nah, untuk menutup itu tanggapan dari Bapak dosen adalah dari ada tanggapan terakhir itu pendahuluan harus dijelaskan, ada beberapa siklus yang akan dijelaskan. Terima kasih. Sekian notulen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ditutup Pak Moderator, Ya, Bapak Dalem. saya mau testimoni satu ibu, satu bapak. Apakah dia memperoleh manfaat? Apakah dia khasanahnya terbuka? Apakah ilmunya bertambah pada presentasi proposal kelompok 2 ini? Persilahkan testimoninya. Dipilih Pak Moderator. Saya kembalikan. Ini penting buat kita. Oke, terima kasih banyak. Testimoni kejujuran. Jadi ada yang dia nggak tahu, oh gitu rupanya, oh begitu rupanya. Jadi kejujuran. Saya nggak mau sok pintar, tapi kejujuran yang mau saya. Silakan Pak Moderator. Oke, bebas kami memilih, ya, Pak G. Ya. Oke, kami persilahkan. Tadi ini dapat penugasan dari Pak dosen, Pak Wira Indra, bahwa kami diminta untuk memilih salah 2, satu ibu dan satu bapak, untuk menyampaikan testimoninya terkait apa yang sudah diperoleh dari pembelajaran hari ini. Gitu. Kami persilahkan Pak. Dari layar saya terbaca ada Pak Syamsul Arif Rohman, itu barangkali bisa menyampaikan testimoninya untuk yang putra. Kalau habis minum kan tentunya fresh ya Pak Syamsul Arif Rohman. Kemudian untuk ibu, ini yang kelihatan di layar kami ada Bu Endang Safitri. Monggo Bu Endang nanti ini menyampaikan. Mungkin begini Pak Nasyun. Dari ibunya yang terjauh, dari bapaknya yang terdekat dari Jakarta misalnya. Oh, itu ya Pak ya. Supaya kita tahu accessibility-nya. Ada yang aksesnya sulit, tapi dia merasa, kan enak. Ya, silakan. Ini sebenarnya yang terjauh dari kita itu Bu Nurmawati. Bu Nurmawati ini kelihatannya belum on, Bapak. Belum. Siapa lagi yang lebih jauh tapi sudah open? Nah, ya, monggo Pak Syamsul Arif Rohman barangkali menyampaikan testimoninya lebih dahulu. Informasikan dari mana ya, biar saya tahu. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Kusma dan juga Bapak dosen. Izinkan saya Syamsul Arif Rahman dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Pak. Oh, Tasik dekat itu. Ya, Alhamdulillah. Izin menyampaikan dari testimoninya, alhamdulillah secara pribadi juga secara keseluruhan terkait pelaksanaan PTK yang disampaikan oleh kelompok 2, alhamdulillah dari pertemuan kemarin dari kelompok 1 ada pencerahan baik dari teman-teman kelompok 1 juga Bapak dosen, dan alhamdulillah sekarang ditambah dari kelompok 2 yang luar biasa. Ini para suhu Pak dosen luar biasa ini teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin saya dari pribadi ada progres pemahaman, mudah-mudahan nanti kebetulan saya ada di kelompok 4, kelompok terakhir, mudah-mudahan bisa lebih maksimal sesuai bimbingan dan arahan dari Bapak dosen. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari mana Tasikmalaya? Gimana Pak dosen? Dari Tasikmalaya ini. Kabupaten Tasik, dari Gunung Tanjung dekat Ponpes Miftahul Huda. Saya punya teman di Tasikmalaya namanya Ahmad Nugraha, dosen biologi, tugasnya di PGSD di Tasikmalaya itu. Di UPI ya Pak ya? Di UPI kalau nggak salah. Mungkin ada ya perguruan tinggi di situ. Iya, ada UPI ada. Namanya Ahmad Nugraha. Tolong saya Pak carikan nomor WA-nya, nanti secara pribadi Bapak kirim ya. Dr. Ya mudah-mudahan Pak, nanti dicek dulu. Pak Ahmad Nugraha ya Pak ya di UPI kalau nggak salah itu.
Kalau Ya. nggak silap saya abangnya doktor di IPB. Oh iya iya. Abangnya Terima ya. kasih. Ya insya Ya. Allah Bapak. Insya Allah. Ya, Makasih ya Pak Mustafa, saya tunggu ya. Siap, siap Bapak, siap. Pak menyambungkan silaturahim besar pahalanya. Iya. Amin, amin, amin. Samsul Arif kalau dapat langsung A+ itu, hanya amin itu. Ya, wah betul betul betul. Nilainya langsung A+. Ya, satu lagi Ya, ibu-ibu. Betul Pak, tadi kalau menyebutkan kelompok kita kelompok suhu, itu kelompok 4 itu suhunya suhu nanti itu. Kelompok 4 itu suhunya suhu. Monggo Bu yang on cam ini kebetulan hanya Bu Endang Safitri ini yang ibu-ibu ini. Monggo Bu Endang, walaupun ini terdekat dari kampus, yaitu di Cirebon sendiri. Cirebon. Monggo Bu Endang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Merdu suara. Ya. Ini termasuk dijebak sama Pak Nasiun ya oleh. Ya, saya Endang Safitri Punamasari, Pak dosen, perkenalkan izin, saya dari kota Cirebon. Wah, tuan rumah ini, tuan rumah. Iya Pak dosen, alhamdulillah. Terdekat juga. Tadi Pak dosen bilangnya yang terjauh, tapi Pak Nasiun malah mengambilnya yang terdekat. Iya, yang terdekat. Jadi harus dipilihnya satu yang terjauh, baru kita tutup kuliah ini. Iya Pak. Ya, baik langsung aja Pak ya, testimoni dari kami, dari saya pribadi, alhamdulillah. Setelah diperhatikan dan juga dicerna untuk dari awal sampai akhir, saya pribadi terima kasih, sudah bagus, tapi kita juga dapat pelajaran lebih. Nanti saya kelompok 3 Bapak, untuk nanti PTKP. Jadi tadinya saya mau bertanya apakah proposal itu sampai banyak lembarannya, tapi pas sekarang ini saya ada pencerahan bahwa proposal dan juga penjelasan itu tidak harus sebanyak yang diperkirakan oleh mahasiswa dan juga siswa-siswa lainnya. Dan juga pencerahan yang pembelajaran tadi dengan teknisi yang lainnya juga kami sudah terbuka bahwa ada tekstur yang harus ada kelas dari grup yang pertama dan yang kedua kita bisa dibandingkan seperti itu. Pencerahannya alhamdulillah ada terbaik untuk insya Allah kelompok kami bisa dijadikan sebagai bahan penelitian kami untuk bisa lebih baik lagi dari kelompoknya. Gitu aja Pak. Dan tadi juga sudah bisa dilihat dan juga kita bisa belajar bagaimana cara penyampaian dan juga notulen juga begitu Pak. Agak kadang ibu-ibu itu canggung ya Pak untuk berbicara di depan seperti ini, kadang nggak berdekatan dengan Pak dosen sendiri. Ada pembelajaran dari kami gimana untuk menyampaikan ke siswa, untuk pembelajaran dari siswa itu kami sudah bisa, alhamdulillah, untuk ilmu yang disampaikan kelompok. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Terima kasih Pak. Jadi Bu Endang presentasi hari ini itu daging semua istilahnya. Nanti kalau kelompok 3 full daging. Kelompok 4, wah udah sempurna dagingnya. Ya silakan. Kelompok 4 nanti terjauh, ibu-ibu yang terjauh. Kelompok 4 nanti sudah jadi sate Pak, sudah matang. Tinggal makan itu. Betul. Ya, terima kasih Pak dosen yang dari kelompok 2. Terima kasih Bu Endang telah berkenan. Bukan bermaksud untuk menjebak tadi pokoknya. Mohon maaf. Penutup yang jauh, ibu-ibu yang jauh, yang aksesnya sulit, itu yang kita menarik. Karena saya selalu ditanya, Pak Wira tolong dibantu yang accessibility-nya daerah terpencil, daerah terpinggir. Ini terjauh ada Bu Nurmawati. Bu Nurmawati apakah sudah standby Bu Nurma? Ini di dalam kelas tapi kok masuk ini Bu Nurma, tapi kok belum ada itu. Belum ada nampak kehidupan ini. Bu Nurma, halo Bu Nurma. Nampak kehidupan.
Bu Nurma, halo Bu Nurma. Dari mana itu? Masuk Dari mana itu, Pak? Dari mana itu? dari Sulawesi Selatan, Pak Saya Ayub. Sulawesi paling suka saya. Karena saya pernah tugas di Sulawesi. Ya, Silakan, dari Bu. Sulawesi, Bapak. Bu Sulawesi. Halo Bu Nurma, apakah standby Bu Nurma? Halo. Aceh ada, Pak? Apa nasional Aceh? Aceh kebetulan kelas kami tidak ada, Bapak. Tidak Ini Bu ada. Nurma masih sudah on ini. Bu Nurma, monggo. Ada. Silakan. Kami tunggu testimoninya dari Bu Nurma terkait Ya. pembelajaran hari ini. Monggo Bu Ya. Nurma. Ini sesepuh kami di kelas A6, Bapak. Ya, silakan Bu Nurma. Dewan Penasehat ini. Ini Monggo Bu Nurma. bunda kita semua. Iya. Silakan Bu Nurma. Masih di mute Bu Ibu Nurma. masih mute. Ibu masih mute, Bu. Mic-nya masih belum dibuka, Mic-nya Bu. masih di mute Bu Nurma, monggo ditutul itu yang. Nah, sudah, monggo. Monggo ngendikan. Ulang tadi pertanyaannya, Pak. Ini kami meminta testimoni dari Ibu terkait pembelajaran hari ini. Pokoknya yang penting apa yang sudah didapat hari ini kemudian disampaikan dengan sempurna oleh monggo. Saya kira untuk pelajaran hari ini materi yang disampaikan oleh kelompok 2 oke, keren, kompak untuk semua anggotanya. Semoga kami juga nanti di kelompok 4 bisa seperti dengan kelompok 2. Saya kira itu saja Ibu, bisa saya sampaikan. Bu, Ibu dari Sulawesi mana? Jelaskan dulu. Terus Ibu tadi menyimakkah dari A sampai Z? Apakah Ibu juga mendengarkan semua yang saya sampaikan? Koridor itu aja Ibu. Tolong, saya mau tahu bagaimana sinyal Ibu, misalnya kan ya. Silakan. Sulawesi di mana Bu? Tenggara, Tengah, atau saya di Manado? Selatan, Pak. Oh, Ibu di Selatan. Kotanya apa, Bu? Ada Paluku, ada... Kota Selayar, Pak. Pulau Selayar. Oh, Selayar. Itu adik saya pernah jadi kodim di situ. Waktu pangkat kodimnya kolonel kali. Kodim ya. Kodim Selayar. Ya, silakan, Bu. Apa saja yang Ibu cermati dari A sampai Z tadi, pembelajaran apa kita tadi? Diskusi kita tadi, kira-kira. Yang saya sempat menyimak tadi itu tentang masalah yang disampaikan sama Pak siapa ya tadi, Pak Burhanuddin barangkali ya, tentang taksonomi belum. Tentang itu. Bagus, Ibu. Betul Ibu berarti ngamati. Itu yang terus apa yang Ibu peroleh dari belum? Apakah Ibu sebelumnya tahu atau tidak tahu menjadi tahu? Kan itu proses belajar itu dari tahu jadi tidak tahu menjadi tahu, jadi tidak mampu jadi berketerampilan misalnya. Nah, gimana? Alhamdulillah dengan penjelasan dari Bapak bisa tahu tentang menambah bagaimana tentang taksonomi belum itu, Pak. Iya. Itu wilayah kajian kognitif ya, bukan afektif dan bukan psikomotorik. Jadi kalau dia create ya udah psikomotor ya. Jadi jenjang ketiga ranah itu tercover ya pada baik dia kognitif, afektif maupun psikomotorik dari ranah belum itu ya. Oke, terus Bu? Itu saja mungkin Pak yang bisa saya simak tadi. Mohon maaf. Ya. Proposalnya udah ngerti kerangka proposalnya, judul, pendahuluan itu seperti apa, sudah Ibu tahu, karena ini nanti Ibu kan skripsi nih. Kalau Ibu nggak dapat sesuatu di proses diskusi ini, nanti Ibu babak belur juga di skripsinya ya. Kira-kira udah ada gambaran nanti buat proposal skripsi? Sedikit Pak, ada. Ya. Semoga nanti bisa. Ibu pelajari semua PowerPoint dari saya, semua dibaca, diamati.
ya dilihat proposal orang, dari kesalahan orang kita bisa belajar untuk lebih baik gitu. Iya Ya. Pak, makasih Pak. Ya. Ibu jauh soalnya di Selayar itu kan pulau ya, banyak ikan tapi ya, banyak ikan di situ. Banyak Pak. Banyak. Dikiriminlah ke Medan ke saya nih ikan. Iya Pak, nanti dikirim alamatnya Pak. Ya. Ikan apa aja ada di sana? Ada ikan kerapu. Oh, itu enak tuh, kerapu tuh enak itu. itu. Dikeringkan, iya. Iya. Ada ikan yang kecil-kecil itu Pak, ikan teri. Oh, ikan teri, ya. Gerapu itu yang suka saya, gerapu. Iya. Saya pernah di Palu, Bu. Saya pernah di Palu, Bu, tugas. Itu banyak anggota saya, ada yang di Pulau Luwu ya, tahu Ibu Luwu? Luwu, iya. Banggai. Pernah saya dikirimi ikan yang tidak boleh dimakan selain oleh bos-bos. Ikannya namanya Napoleon. Ikan itu dilindungi. Tapi karena saya waktu itu anak buah banyak, dikirimi itu Napoleon. Iya. Jadi nanti kalau Ibu ke Medan bawa ikannya ya. Kalau ke Medan. Enggak dibawa Pak. Makasih Pak. Ya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Saya kira cukup moderator. Menarik pagi hari ini kita banyak memperoleh sesuatu, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan semoga berkah Jumat ini. Barangkali saya kembalikan ke moderator untuk menutupnya. Terima kasih banyak atas kerjasama dari semua pihak, utamanya saran-saran dari Bapak Wira Indra selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kelas ya, tindakan kelas. Ini hari ini luar biasa bagi kelompok 2 karena tadi sudah dapat beberapa pencerahan di antara mulai dari judul, dari pendahuluan, dari metode penelitian dan juga siklus-siklus yang ada. Sudah tadi ada beberapa tanggapan yang masuk dan itu menjadi pembenahan untuk kelompok kami. Sekali lagi terima kasih dan ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini sebelumnya mungkin bisa foto dulu nggih, Pak nggih. Pak Amin. Dalam ini di video kan? Iya, Pak Sumaryo tadi sudah merekod kelihatannya. Kalau di video kan kirim ke A5 ya. Ada yang kelas A5 tuh ada yang kenal. Ada teman-teman yang kenal juga A5 itu. Supaya A5 itu lebih ini. A5 itu lebih aktif dan lebih produktif. Jadi kirimin video ini ya, Pak Nasyun Amin ya. Insya Allah Bapak. Nanti saya tunggu Pak Sumaryo untuk menyampaikan link videonya. Ya. Sebelumnya, monggo kawan-kawan barangkali mau on cam untuk foto. Pak Nasyun, jangan saya ngirim. Kalau saya ngirim kan nanti seolah mendewakan bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak yang ngirim, itu namanya memanas-manasin suasana. Siap Bapak, nggih. Ini sudah layak menjadi prof ya Pak ya. Bukan profesor tapi provokator gitu. Sebutannya boleh prof tapi provokator gitu ya. Monggo on cam sedoyo untuk kita ambil gambarnya. Ya, smile. Ya, ini sudah harusnya nampak senyum, ini live-nya sudah cair kok. Jangan ada yang nggak on kamera, kalau ada masih ada yang off, Mumun, siapa. Ya, saya ambil di slide saya yang pertama ini. 1, 2, 3. Coba semua jari gini, jadi ya gitu. Oke, saya ulangi lagi. Kalau gini saya yang pertama, monggo. Ya, berulang lagi. Tunggu hitungan dari kami ya. 1, 2, 3. Oke, yang ada di slide yang kedua saya, kami persilakan sekali lagi untuk berpose sesuai dengan yang diarahkan tadi.